I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awang Rafael dan belakang saya Firnalan Wahyu Pratama dan saya Nisa Turahmi. Di sini kita akan mempresentasikan Tentang tugas presentasi komputer jaringan dasar. Yuk, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, software, dan perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Agar dapat mencapai suatu tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien. Dan yang memberikan layanan atau mengirim layanan disebut pelayan atau server. Arsitektur ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Kedua adalah pokok-pokok. Yang pertama, sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Pada tahun 1822, Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris yang mengembangkan mesin hitung yang dapat diprogram, yang disebut analytical engine. Analytical engine adalah komputer digital pertama yang dapat diprogram. Pada tahun 1940-an, komputer mulai dikembangkan secara serius oleh pemerintah dan militer. Komputer pertama yang digunakan secara luas adalah ENIAC. ENIAC adalah komputer digital elektronik pertama yang dikembangkan oleh University of Venezuela. Kita sampai yang ketiga, yaitu perkembangan komputer. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai komponen dasar. Generasi ketiga 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC sebagai komponen dasar. Generasi keempat 1970 sampai sekarang. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar. Generasi kelima sekarang sampai sedang dikembangkan. Komputer generasi kelima menggunakan artificial intelligence atau AI sebagai komponen dasar. pembentukan jaringan komputer. 1. Pembentukan jaringan komputer dimulai pada tahun 1960-an ketika komputer mulai digunakan secara luas oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, militer hingga perusahaan. Hal ini menyebabkan tingginya biaya operasional dan pemeliharaan komputer. Yang kedua, pada tahun 1969, ARPANET dibangun oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET menggunakan protokol TCP atau IP sebagai standar komunikasi. Nah, pada tahun 1983, ARPANET dibagi menjadi 2 jaringan, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan Internet untuk keperluan umum. Internet berkembang pesat dan menjadi jaringan komputer terbesar di dunia. Yang kelima, pada tahun 1990-an, Internet mulai digunakan secara luas oleh masyarakat umum. Nah, di sini saya akan memperkenalkan perangkat lunak dan user. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Dan ada 2 jenis perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem. Yang pertama, lunak adalah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Ada 2 jenis utama perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua ada driver perangkat keras, memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, mouse, dan keyboard. Perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada aplikasi produktivitas. Contohnya adalah pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. Yang kedua ada aplikasi grafis dan multimedia, digunakan untuk mengedit gambar, audio, dan video.
Yang ketiga ada aplikasi navigasi, memberikan petunjuk arah dan informasi lokasi seperti peta digital. Yang keempat ada aplikasi hiburan termasuk game, musik, dan film. Yang selanjutnya adalah pengertian user. User atau pengguna merujuk pada individu atau entitas yang menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras. Pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak melalui antarmuka pengguna. Di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang digunakan untuk membentuk jaringan komputer. Yang pertama ada router, fungsi mengarah lalu lintas data antara jaringan lokal dan jaringan eksternal seperti internet. Penjelasan, router memainkan peran kunci dalam mentransfer paket data antar jaringan pengelola. Yang kedua ada switch, fungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal dan memungkinkan pertukaran data antar mereka. Penjelasan, switch bekerja di tingkat data link dan dapat mempelajari alamat perangkat keras yang terhubung untuk koneksi dan meningkatkan efisien lalu lintas data. Yang ketiga ada hub, fungsi yang menghubungkan perangkat dalam jaringan dengan membentuk segmen tunggal. Penjelasan, hub beroperasi di tingkat fisik dan meneruskan data ke semua perangkat dalam jaringan. Selanjutnya, 5. Firewall, fungsi melindungi jaringan dari ancaman dengan memantau dan mengontrol lalu lintas. Penjelasan, firewall dapat menyaring paket data berdasarkan aturan keamanan, membatasi akses, dan melindungi jaringan. Yang keenam, kabel dan fiber optik, fungsi menghubungkan perangkat dalam jaringan menggunakan saluran transmisi data. Penjelasan, kabel internet dan serat optik adalah media umum untuk mentransfer data dalam jaringan. Yang ketujuh ada NIC, Network Interface Card, fungsi memungkinkan perangkat lunak terhubung ke jaringan dengan menyediakan antarmuka fisik. Ada penjelasannya, NIC terpasang pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, memungkinkan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Di sini saya akan memperkenalkan macam-macam jaringan komputer. Yang pertama adalah Local Area Network. Cakupan terbatas pada area geografis dan relatif kecil seperti kantor, gedung, atau kampus. Keterangan, LAN menghubungkan perangkat dalam jarak terbatas, biasanya menggunakan teknologi kabel atau mikrabel. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Cakupan lebih luas dari LAN, mencakup area geografis kota atau wilayah metropolitan. Keterangan, MAN umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di lokasi yang terdekat. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Cakupan menjangkau area geografis yang luas, bahkan bisa mencakup negara atau benua. Keterangan, WAN menggunakan koneksi jarak jauh seperti koneksi internet untuk menghubungkan jaringan yang terpisah secara geografis. Selanjutnya yang keempat ada PAN, Personal Area Network. Cakupan sangat terbatas, seringkali hanya mencakup ruang pribadi atau sekitar perangkat individu. Keterangan, PAN dapat diimplementasikan menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, dan perangkat lainnya. Yang kelima ada CAN, Campus Area Network. Cakupan melibatkan koneksi di dalam sebuah kampus atau lokasi yang besar dan terpusat. Keterangan, CAN seringkali digunakan di lingkungan pendidikan atau korporat untuk menghubungkan berbagai bangunan atau area dalam satu lokasi. Yang keenam ada GAN, Global Area Network. Cakupan melibatkan koneksi di seluruh dunia. Keterangannya, GAN mencakup segala geografis yang paling luas, biasanya melalui infrastruktur internet dan digunakan untuk menghubungkan jaringan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Nah, untuk kesimpulannya, kesimpulan dari penelusuran sejarah komputer hingga pembentukan jaringan adalah evolusi yang signifikasi dan dalam perkembangan teknologi informasi perangkat keras. Komputer mencakup
Sementara perangkat lunak melibatkan program dan sistem operasi pengguna user berinteraksi dalam komputer melalui antarmuka perangkat lunak. Alat-alat untuk membentuk jaringan komputer termasuk kabel, router, switch, dan modem. Kategori jaringan meliputi LAN, Local Area Network, yang beroperasi di area terbatas, dan WAN, Wide Area Network, yang menghubungkan area yang lebih luas. Ada juga MAN, Metropolitan Area Network, dan PAN, Personal Area Network. Penting untuk memahami bahwa jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan fasilitas pertukaran data dan sumber daya. Baiklah, sekian penjelasan kami tentang masalah komputer jaringan dasar dengan saya Firnal Wahyu Pratama Dan saya Nisa Turahmi. Dan saya Muhammad Awang Rafael. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bring it back, make it clap. I got